Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kawan di channel Info Serpihan, info seputar pertanian dan tumbuhan. Saat ini saya sedang membawa pestisida. Lihat kawan, banyak sekali. Bayangkan teman-teman bahwa pestisida sebanyak ini, setengahnya atau 50%-nya berada di lahan kita, tumpah di lahan kita. Apa yang akan terjadi? Berikut videonya untuk kawan-kawan semua. Kawan tani semua, apakah kawan-kawan tani pernah merasakan ya, atau setidaknya pernah mengalami bahwa kesuburan tanah di lahan kita itu makin hari makin berkurang? Saya berharap teman-teman tidak mengalami akan hal ini ya, tetapi kalau teman-teman mengalami akan hal ini dan kesuburan tanah kita itu serasa makin hari makin berkurang, mungkin ada beberapa penyebab ya yang bisa kita analisa dan kita perkirakan. Karena apa? Menurut pendapat pribadi saya ya, ada beberapa penyebab ya yang bisa menyebabkan lahan kita itu tidak atau lama-lama menjadi kurang subur. Yang pertama kali karena mikroorganisme yang ada dalam tanah itu sendiri berkurang ya atau mati. Dan pertanyaan selanjutnya adalah apakah mungkin mikroorganisme di tanah itu bisa mati atau berkurang? Jawabnya sangat mungkin kawan. Dan ini semua bisa disebabkan oleh penggunaan pestisida yang kita lakukan secara terus-menerus ya dalam jangka panjang. Dan sebenarnya apa sih ke sebab ya kalau kita terus-terusan menggunakan pestisida secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang lama? Mungkin yang kadang tanpa kita sadari ya bahwa penggunaan pestisida kimia secara berlebihan dan terus-menerus ini dapat menyebabkan serius ya kawan bagi kesuburan tanah. Karena pestisida ini bisa menyebabkan kerusakan dari struktur tanah ini ya kawan, dan penurunan kesuburan. Karena mikroorganisme tanah itu terbunuh akibat pestisida yang kita spraykan ya kawan. Pestisida ini memang membunuh bakteri, jamur, dan cacing tanah ya yang berperan dalam pengurai bahan organik dan menyuburkan tanah. Dan pestisida ini juga bisa membuat tanah itu menjadi tandus ya, karena residu dari pestisida itu mengikat nutrisi seperti nitrogen dan fosfor, sehingga tanaman yang kita tanam itu akan sulit untuk menyerapnya kawan. Dan penyebab yang lainnya juga tanah itu menjadi padat ya atau kurang gembur gitu ya, dan rentan terhadap hama-hama yang lain. Faktanya kawan, pestisida ini juga membuat resistensi hama itu menjadi semakin kebal ya. Jadi kita diperlukan dosis yang berlebih untuk membunuh hama. Dan secara umum kawan, ketika kita menyeprai tanaman, berapa persennya sih yang terserap oleh tanaman kita itu sendiri? Dan secara umum 50% tuh yang terserap oleh tanaman itu ya kawan. Selebihnya itu entah jatuh ke tanah atau menguap. Jadi lama-kelamaan yang tumpah di tanah inilah kawan yang bisa menyebabkan kesuburan tanah kita makin lama makin berkurang. Dan apa yang harus kita lakukan agar kesuburan tanah kita itu tetap terjaga, tetapi kita tidak takut dengan yang namanya pupuk kimia? Karena di era seperti sekarang mungkin akan sulit dilakukan ya apabila kita bertani tanpa menggunakan pupuk kimia, lebih-lebih di lahan konvensional yang dalam skala yang luas. Dan bukan tidak mungkin ya kawan ya, kita hanya mewariskan kepada anak cucu kita lahan yang kering, tandus, dan tidak produktif kalau kita menggunakan pestisida kimia secara terus-menerus tanpa kita melakukan pembedahan alami pada tanah itu sendiri. Tentu hal ini sangat-sangat tidak kita inginkan ya kawan ya. Sebagai tambahan informasi bahwa di Indonesia ini adalah pengguna pestisida terbesar ketiga dunia ya kawan ya, setelah Amerika Serikat dan Brasil. Lebih-lebih Indonesia adalah negara agraris ya kawan ya. Kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri kawan, dalam satu musim tanam ada berapa jenis pestisida yang kita pakai dan berapa dosisnya dalam sekali tanam itu, dosis yang kita gunakan. Bayangkan ini kita pakai terus-menerus ya kawan ya dalam waktu lama.
apa yang akan terjadi dalam lahan kita. Intinya kita harus bijak ya kawan dalam menggunakan pestisida kimia ini, dan kita harus tetap melakukan pembenahan alami di lahan kita. Hal yang paling umum dan mudah kita lakukan ya kawan, yaitu agar struktur tanah kita itu menjadi subur kembali, yaitu kita bisa menekan pupuk kandang yang sudah difermentasi ya dengan EM4. Karena saya selalu menyarankan ya penggunaan pupuk kandang itu lebih dulu difermentasi, karena untuk menghindari ya bakteri-bakteri yang mungkin terkandung ketika pupuk kandang itu masih mentah, dan untuk mencegah bakteri yang lain yang kita tidak tahu. Beberapa hal yang bisa kita lakukan ya yang mudah juga kawan, yaitu dengan pemberian daun lamtor ya atau gamal dan seperti balakajida dan lain sebagainya, itu juga bisa menjadi pupuk organik yang akan membenahi tanah, kesuburan tanah itu menjadi subur kembali. Seperti daun kelor juga, kemudian gedebok pisang itu juga bisa menjadi semacam pupuk kompos ya yang sangat baik untuk tanaman. Selain pupuk kandang, kita juga bisa menggunakan seresah daun ya, apalagi kalau daun bambu, dan di bawah perakaran bambu itulah biasanya terdapat mikroorganisme yang sangat bahaya kawan untuk di lahan. Daun tembakau itu sebenarnya juga bisa dijadikan pupuk alami kawan. Saat tanam cabai beberapa kali atau setidaknya interval beberapa bulan sekali, saya tetap menggunakan rendaman daun tembakau itu ya kawan untuk membunuh hama atau, dan air tembakau itu memang efektif kawan untuk membunuh hama serangga. Kalau kawan-kawan tidak geli ya, kawan-kawan bisa menemukan cacing ya. Cacing itu sebenarnya ini kawan, apa ya, semacam seperti pahlawan tanah lah, karena cacing itu memperbaiki aerasi tanah dan menghasilkan pupuk alami ya yang bagus untuk kesuburan tanah. Dan rata-rata tanah yang ada cacingnya itu rata-rata mereka gembur kawan. Itu menandakan bahwa lahan tersebut adalah subur ya. Intinya kita jangan hanya fokus dalam perawatan tanaman, hanya pada tanamannya kawan, dan juga harus memperhatikan lahannya, karena tempat media tanamnya itu sendiri sebenarnya yang perlu benar-benar sangat kita perhatikan kesuburannya. Itu tadi kawan beberapa hal yang saya ketahui, dan mari kita terus belajar bersama agar dunia pertanian kita semakin maju, petani kita makin cerdas, dan hasilnya semakin berkualitas. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.